Selamat datang. Kita akan membahas tentang Indonesia, tapi dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda, yaitu tentang bagaimana alam membentuk manusianya. Pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana caranya alam sebuah negara itu bisa membentuk, ya, jiwanya? Bukan cuma soal pemandangan aja loh, tapi gimana cara orang-orang di sana hidup, bermimpi, bahkan percaya. Nah, di Indonesia, jawaban pertanyaan itu tuh seolah-olah tertulis di gunung berapinya, di samudranya, dan di lebatnya hutan hujan. Oke, kita mulai dari sebuah angka yang wow, 17.504 itu jumlah pulau yang menyusun Indonesia. Coba bayangin deh, ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, skalanya itu luar biasa besar. Tapi tunggu dulu, di antara ribuan pulau itu ada kekuatan alam yang dahsyat banget. Ada 127 gunung berapi yang masih aktif. Karena apa? Karena Indonesia itu duduk manis tepat di atas cincin api Pasifik. Ini yang bikin wilayah kita jadi salah satu yang paling aktif secara geologis di planet ini. Jadi, ini dia intinya. Di Indonesia, alam itu bukan sekedar latar belakang yang cantik buat foto. Alam itu segalanya. Dan di pembahasan kita kali ini, kita bakal lihat gimana geografi yang super ekstrim ini akhirnya membentuk salah satu bangsa yang paling beragam di muka bumi. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Sebuah negeri yang penuh dengan hal-hal ekstrim. Nah, buat ngertiin Indonesia, kita perlu kenal sama istilah kenampakan alam. Ini maksudnya ya semua bentuk alami yang ada di permukaan bumi. Dan di sini kenampakannya itu benar-benar ekstrim. Kenapa? Karena Indonesia itu unik. Posisinya ada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Hasilnya, ada semuanya. Dari puncak gunung berapi yang megah sampai terumbu karang yang jadi rumah bagi kehidupan laut terkaya di dunia. Oke, sekarang ayo kita mendaki sedikit. Kita lihat gimana sih kehidupan orang-orang di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi, ritme hidup itu rasanya beda. Udaranya sejuk, pas banget buat kebun teh, kopi, dan sayur-sayuran yang ditanam dengan sistem teras ring. Rumah-rumahnya juga khas, biasanya dari kayu, dengan atap yang miring curam, itu buat beradaptasi sama curah hujan yang tinggi. Dan yang paling penting, semua ini diikat sama satu hal, hubungan spiritual yang kuat banget sama gunung. Contoh paling jelasnya, kita bisa lihat di Gunung Bromo. Tiap tahun, masyarakat suku Tengger punya upacara kasada. Mereka melemparkan hasil panen dan sesajen lain ke dalam kawah gunung. Ini tuh bukan sekedar tradisi loh. Ini adalah cara mereka berdialog langsung dengan kekuatan gunung berapi yang bagi mereka memberi kehidupan sekaligus mengambilnya. Kita juga bisa lihat hal serupa di Toraja, Sulawesi. Coba deh perhatiin arsitektur rumah adat mereka yang ikonik, tongkonan. Semuanya dibangun menghadap ke utara, ke arah pegunungan. Kenapa? Soalnya mereka percaya di sanalah tempat para leluhur mereka bersemayam, di alam yang suci. Jadi arsitektur rumah mereka itu cerminan langsung dari kepercayaan yang dibentuk oleh lanskap sekitarnya. Keren ya? Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada dataran tinggi yang sejuk, cocok buat pertanian terasering, penduduknya nggak begitu padat, dan rumahnya dari kayu biar hangat. Di sisi lain, ada dataran rendah yang udaranya lebih hangat, padat banget penduduknya, jadi lumbung padi, dan desain rumahnya lebih terbuka biar adem. Bener-bener dua dunia yang berbeda, padahal cuma dipisahkan oleh ketinggian. Oke, sekarang kita turun gunung ya. Kita menuju ke dataran rendah yang subur, tempat mayoritas orang Indonesia tinggal dan beraktivitas. Fakta yang satu ini benar-benar mencengangkan. 60% penduduk Indonesia itu tinggalnya di Pulau Jawa. Kenapa bisa begitu? Karena tanah vulkanik di dataran rendahnya itu super subur. Inilah yang membuat Jawa jadi salah satu tempat terpadat di planet ini, sekaligus jadi lumbung pangannya Indonesia. Jadi, kalau kita ngomongin dataran rendah, kita itu ngomongin jantungnya ekonomi dan pemerintahan Indonesia. Kota-kota besar ada di sini, industri ada di sini, sawahnya yang luas banget bikin dia dijuluki lumbung padi negara. Sungainya juga bukan cuma sumber air, tapi udah kayak jalan tol utama buat transportasi. Tapi ya, tentu ada tantangannya juga, terutama soal banjir yang datang tiap musim hujan. Mau lihat contoh nyata gimana manusia beradaptasi? Coba kita ke Kalimantan dan lihat Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Buat masyarakat di sana, sungai ini beneran urat nadi kehidupan. Di sana ada pasar terapung yang unik banget. Tempat semua jual beli dan ngobrol-ngobrol santai itu terjadi di atas perahu. Ini bukti adaptasi yang sempurna terhadap lingkungan perairan. Dari darat, sekarang saatnya kita berlayar. Kita akan lihat elemen yang paling mendominasi Indonesia, laut. Ini adalah bangsa yang terlahir dari laut. Coba deh kita lihat angka-angka ini. Gila banget, 75% wilayah Indonesia itu air. Negara kita ini juga jadi rumah buat 18% terumbu karang dunia, yang artinya jadi pusat keanekaragaman hayati laut global.
Dan buat 8 juta orang, laut adalah tempat mereka mencari nafkah. Jadi baik secara geografi, ekonomi, maupun identitas, Indonesia itu ya bangsa samudra. Dengerin deh kutipan dari seorang tetua suku Bajo ini, suku yang sering disebut sebagai manusia laut. Mereka tinggal di rumah-rumah panggung di atas laut. Buat mereka, lautan itu ya beneran rumah. Katanya, anak-anak mereka itu belajar berenang bahkan sebelum bisa jalan. Ini adalah wujud paling nyata dari kehidupan yang benar-benar menyatu dengan laut. Dan budaya maritim ini, wah, udah mendarah daging banget. Kita bisa lihat dari cara masyarakat Bugis Makassar membuat kapal pinisi. Ini bukan sekedar bikin kapal. Ini adalah sebuah ritual. Prosesnya dimulai dengan upacara, bahkan sebelum pohonnya ditebang. Terus kapalnya dibangun pakai tangan, tanpa cetak biru sama sekali, dan diakhiri dengan upacara peluncuran yang sakral. Ini adalah pengetahuan kuno yang terus diwariskan turun-temurun. Tapi, hubungan yang sudah terjalin ribuan tahun antara manusia dan alam ini sekarang menghadapi tantangan zaman. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana masa depan keseimbangan ini sedang terancam. Sayangnya, keseimbangan yang sudah lama terjaga itu sekarang lagi goyah. Ini faktanya, dan ini cukup bikin kaget. Indonesia kehilangan 6,5 juta hektar hutan hanya dalam waktu 10 tahun. Itu luas banget. Sebagian besar karena pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Dan tentu saja, mengubah alam itu ada konsekuensinya. Ketika hutan-hutan di dataran tinggi ditebang dan wilayah pesisir direklamasi, risiko bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor itu meningkat tajam. Ujung-ujungnya, masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan pesisir yang paling terancam. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat kita semua. Lanskap Indonesia ini terus berubah, entah karena proses alam atau karena tangan manusia. Pertanyaannya adalah, bisakah kearifan-kearifan kuno yang tadi kita lihat, pengetahuan suku Tengger tentang gunung, arsitektur Toraja yang selaras dengan alam, atau kearifan nelayan suku Bajo menjadi pemandu kita untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan? Jawabannya ada di tangan kita semua.